Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan bahwasanya semua yang hadir di majlis yang mulia ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat lebih daripada orang lain. Kita mendapatkan nikmat yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Kenapa kita akan katakan lebih banyak? Yang pertama, tentu kita bisa melaksanakan salat subuh di masjid yang mulia ini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan mengikuti kajian ilmu. Dan yang perlu kita ingat, hadirin rahmati Allah, bahwasanya hari ini adalah hari Jumat. Yang kita tahu hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya daripada hari. Sehingga siapapun yang melakukan kebaikan, amal saleh, melakukan ketaatan di hari ini, maka dipastikan nilai pahalanya juga akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan hari Jumat. Maka pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji surat Luqman ayat 13 sampai 14, terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita menyimak, mendengar dengan seksama, curahan kasih sayang Allah, rahmatnya akan kita rasakan dan kita dapatkan dalam kehidupan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi sengaja saya lebihkan satu ayat untuk dibaca saja, tapi pembahasan kita 2 ayat. Ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Itulah yang kita kenal dalam kajian tafsir dengan korelasi ayat atau munasabatul ayat, sehingga biar pembahasannya tidak terputus, biar pembahasannya masih runut, sehingga kita tahu di mana titik temu antara ayat satu dengan ayat yang lain. Maka munasabatu hadhil ayah lima sabaqaha minal ayah, korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat ini masih berbicara tentang kisah Luqman, seorang arif bijaksana, seorang yang diberikan keutamaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ayat ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh seorang yang arif bijaksana, seorang Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay. Dan ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat, wejangan, memberikan peringatan kepada anaknya. Ini adalah merupakan tugas mulia dari orang tua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas sebagai kepala rumah tangga, terutama bapaknya, ya Bu ya, terutama bapaknya, memastikan bahwasanya anak-anaknya selalu mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Sampai di sini saya ingin mencoba merefleksikan diri kita. Sudahkah kita menasehati anak kita? Sudahkah kita dudukkan mereka dalam satu majelis, dan ini bukan sekali dalam setahun, bukan 2 kali dalam setahun, tetapi setiap waktu, setiap saat, karena ini adalah merupakan kewajiban. Pastikan bahwasanya orang tua hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Pastikan orang tua itu selalu mengingatkan anak-anaknya. Pastikan anak-anak mendapatkan keteladanan dari orang tua. Makanya sering sekali yang mengingatkan diri yang pribadi dan kita semua, jangan hanya berpikir nikah punya anak kemudian kita abaikan anak-anak kita. Salah satu kezaliman orang tua adalah bila mana dia tidak pernah mendidik anak-anaknya, bila mana dia tidak pernah menasehati anak-anaknya, bila mana dia tidak pernah membimbing anaknya. Makanya sengaja saya ulang pertanyaan ini, sudahkah kita menasehati mereka? Sudahkah kita duduk di antara mereka? Sudahkah kita
berbagi cerita dengan mereka. Jangan-jangan kita tidak pernah bertemu dengan anak-anak kita. Seringkali yang katakan di era modern seperti saat ini, di mana setiap kita disibukkan dengan medsos masing-masing. Bapak disibukkan dengan statusnya sendiri, ibu juga demikian, anak-anak juga demikian. Walhasil yang terjadi kemudian adalah kita luput dengan kewajiban kita kepada anak-anak kita. Padahal di ayat yang lain di surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu. Kita sebagai orang tua, pertama kali kita harus memproteksi diri kita dari siksa api neraka. Setelah kita memastikan diri kita, sudah kita pastikan diri kita, sudah kita proteksi, melindungi diri kita, maka kewajiban berikutnya dari seorang bapak itu adalah menasehati anaknya, menasehati keluarganya. Maka ingat kemarin di bulan Ramadan, dan saya pikir bukan hanya berlaku di bulan Ramadan, tetapi harus berlaku terus di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Pastikan ada waktu khusus untuk keluarga yang kita sebut dengan family time. Jangan orang tuanya sibuk ngaji, sibuk sholat, be bapam sembahyang, be bapam lalu ngaji, be inam ya lalu ngaji. Anaknya dibiarkan begitu bebas di rumahnya. Bapak Ibu, mohon maaf, saat ini kita berada di era yang sulit dibendung. Anak-anak kita siapa yang kita tahu? Kemana mereka SMS, dengan siapa, dengan WA, di mana dia berada saat ini? Mohon maaf, jarang di antara kita yang peduli seperti itu. Ngajinya rajin, sholatnya rajin, berjamaahnya bahkan di masjid terus, tetapi anak-anak dibiarkan tidak terurus. Sampai tiang, mohon maaf agak nyeleneh sedikit, tiang walaupun jamaahnya yang ngaji itu tua-tua tetap semangat. Bu, dakam tua-tua tiang tetap semangat. Apalagi mah jauh dedare ngaji, berbeda kali semangat ngaji. Jauh dedare no endah. Pelinggih mana jauh bijajarim. Dendek pelinggih doang ya tamu surga. Anak-anak juga dipastikan, yuk nak. Arak tuan guru ya bajang-bajang tuan guru. Nimpalan cara lain satu-satu. Tuan guru ngandut-ngandut. Ndek. Maksud yang apa? Pastikan anak-anak kita juga ikut, kan bersama dengan kita. Alangkah indahnya kebersamaan itu. Yuk nak bersama-sama, sehingga bersama-sama ke surga, bersama-sama dalam kebaikan. Ini yang harus dipastikan. Sehingga kita diajarkan oleh Luqman, beliau selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Makanya tiang tadi katakan, berapa intensif kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Selalu kita katakan, den dengah, den mati, den. Memang anak seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mengetahui yang namanya proses kehidupan manusia. Anak-anak kita ini kan mohon maaf, tidak selamanya kita juga harus membekali dia dengan nasihat, karena usia-usia itu sangat mempengaruhi. Kalau dia usia-usianya baru akil balik, Bapak Ibu, agak berat. Maka kita lebih banyak memberikan contoh, memberikan keteladanan. Tidak perlu harus nasihat yang berlebih. Mungkin, mohon maaf Bapak Ibu, sesekali di saat dia tidur, kita ikut tidur di sampingnya, sambil dibelai kepalanya. Anak, mudah-mudahan menjadi dengan soleh anak, mudah-mudahan menjadi dengan pacu anak. Mungkin itu yang diharapkan oleh anak. Ini selalu kita benturkan kepada anak. Mulai dia mati dia, mulai pekel dia. Yuk, saya sedang merasakan itu. Anak-anak baru akil balik itu, masya Allah, emosional, temperamen. Maka kita jangan juga terlalu keras, jangan juga dudukkan dia terlalu serius. Ya sambil nonton-nonton TV, dibelailah dia, dipeluklah dia nak. Alangkah indahnya nak ya, 1 jam nonton TV.
kalau 1 jam bisa menghafal Quran, Masya Allah, berapa ya? Sambil senyum-senyum. Ya, jadi tidak harus misalnya anak itu harus dinasehati dalam artian harus streng sekali, harus keras sekali, tidak. Jadi itulah metode di dalam mendidik anak itu, kita harus menyesuaikan dengan usianya. Nah, perlu besok ibu-ibu bawa itu anak-anak, bawa itu cucunya juga, bawa nih bapak-bapak, bawa anak-anaknya. Yuk nak, kebetulan kosong nak, untuk libur, yuk ikut ngaji yuk. Subhanallah, indah rasanya. Kenapa? Tadi yang katakan, kita sebagai orang tua kadang-kadang luput memberikan nasihat secara langsung, atau mungkin mohon maaf kita malu menasehati anak kita. Kenapa? Karena anak kita lebih pintar, anak kita lebih hebat, dia sering membaca, dia sering mengaji. Kemungkinan kita agak malu, maka mungkin di majelis-majelis seperti ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Maka ingat Bapak Ibu, jangan terlalu asyik dalam kehidupan ini. Pergi mengaji, pergi sholat, pergi bekerja, tetapi kita lupakan kewajiban kita kepada anak kita, bahwasanya mereka juga berhak mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada di antara kita tiang dik tahu saya tidak bisa apa-apa, ya disitulah peran orang tua berikutnya. Tanggung jawab berikutnya bukan karena dia tidak bisa, lantas dia abaikan kewajiban itu, maka dia harus serahkan kepada ustaz tertentu, dia harus carikan guru tertentu, dia sekolahkan di sekolah yang memang mengajarkan dia adab, mengajarkan agama, mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang terkait dengan kehidupan. Itu adalah kewajiban kita. Dan selalu tiang katakan, mohon maaf, jangan pernah membeda-bedakan pengajian atau pelajaran yang kaitannya dengan ilmu agama dengan ilmu umum. Ya, paling tidak kalau kita mau menyamakan, sama ratakan. Jangan hanya orientasi kita adalah ilmu keduniawian saja. Anak kita mau pintar bahasa Inggris, anak kita mau pintar bahasa Mandarin, anak kita mau masuk kedokteran. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu, biaya kursusnya sebulan 3 juta tidak pernah kita tawar. Giliran anak diserahkan ke ustadz, di situ diajarkan tentang bagaimana urusan agamanya, dari cara beristinja, dari mengenal najis, cara mandi janabah, cara wudhu, cara sholat, diajarkan juga Al-Quran. Bayarannya 5.000 sebulan, masih beregak muluik lalu kembali dalam urusan akhirat. 5.000 mau beregat sama jamaah. Mau kadang-kadang ya bersiak kan anak. Dia apa wah bayar anak. Kembali nani malik. Ya Allah, 5.000 kalau urusan akhirat kita masih nawar. Bapak-bapak, 5.000 kalau urusan akhirat masih kita menawar-nawar. Tetapi kalau urusan duniawi, mohon maaf, tidak ada tawar-menawar. Inilah rahmat Allah, peringatan bagi kita semua sebagai orang tua. Tanggung jawab kita adalah wa huwa ya'idhuhu, selalu memberikan nasihat. Jadi nasihat itu mohon maaf rahmat Allah bisa sifatnya formal, ya. Misalnya kita buatkan jadwal khusus, atau bisa juga mungkin sifatnya aksidental, ya. Langsung memberikan nasihat tanpa harus dijadwalkan. Atau mohon maaf bisa juga dengan contoh keteladanan. Ini yang miskin dari keluarga kita saat ini adalah krisis keteladanan. Orang tua tidak bisa menghadirkan keteladanan, orang tua tidak bisa menjadi contoh dalam rumah tangga. Padahal metode pendidikan seperti ini Bapak Ibu, memberikan contoh keteladanan, demonstrasi, itu juga sangat berarti dalam kehidupan keluarga. Makanya mohon maaf, dalam konteks kita berdakwah atau memberikan pelajaran, ada yang disebut dengan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Terkadang tindakan-tindakan konkret itu jauh lebih berarti, bermakna ketimbang ucapan-ucapan. Ya kan? Kadangkala nasihat itu kurang bermakna di saat kita sedang memberikan contoh. Ya. Jadi tetapi bukan berarti nasihat itu tidak penting.
Ingat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dalam surat Al-Asr, apa kata Allah SWT? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu yang menjadi standar keberuntungan seseorang dalam hidup ini adalah bila mana dia terus saling menasehati, saling mengingatkan, baik itu dalam kebaikan maupun dalam urusan kesabaran. Jadi ini penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menasehati anak, mengingatkan anak, itu adalah merupakan tanggung jawab dari orang tua. Lebih spesifik lagi adalah bapak. Nah, kita ini mohon maaf, karena tradisi kita dan memang itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, banyak di antara keluarga yang mohon maaf orang tuanya tidak ada. Bukan karena kematian, tetapi karena kondisi. Orang tuanya harus pergi bekerja di luar negeri, apakah itu ibunya atau bapaknya. Maka disinilah peran dari keluarga itu sangat penting sekali. Kalau bapaknya yang keluar negeri, maka ibunya juga harus intensif. Atau sebaliknya, kalau ibunya yang harus berusaha mencari kehidupan di luar negeri, maka bapaknya juga harus hadir di situ. Ya, jadi disinilah pentingnya bapak ibu itu harus hadir. Hadirin rahmat Allah SWT. Kemudian kita lanjut. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Tadi kita berbicara tentang bagaimana peran orang tua. Tugas orang tua itu adalah senantiasa mengingatkan anak, senantiasa menasehati mereka, senantiasa duduk bareng untuk saling mengingatkan. Yang paling utama dari pesan itu Bapak Ibu, ingat, anish, di situ ya bunai la tusyrik billah. Pesan utama yang harus tiang pelunggum kami hadirkan, yang wajib hukumnya kita sampaikan kepada anak-anak kita, yang pertama adalah la tusyrik billah. Wahai anakku, pastikan anak-anak kita sudah lurus akidahnya, sudah baik akidahnya, sudah baik di dalam kehidupan dan keyakinannya. Jangan sampai anak-anak itu melakukan kesyirikan, jangan sampai anak-anak kita menyimpang akidahnya. Ini mohon maaf, saya ingin bertanya, adakah di antara orang tua yang selalu berpesan, nak luruskan akidahmu, nak pastikan akidahmu, nak tolong jangan menyekutukan Allah? Bapak Ibu, seolah-olah kita sepelekan urusan ini. Kita sebagai orang tua selalu yang kita nasihati, nah noto kepeng bapak, noto aset bapak, noto duin bapak. Selalu yang kita pikirkan adalah apa yang Anda makan setelah saya tiada, anakku. Tidak pernah di antara kita yang selalu mengingatkan, nah bila mana bapak besok sudah tiada, pastikan akidahmu lurus, nak. Pastikan akidahmu bagus, nak. Pastikan keyakinanmu, tauhidmu benar, nak. Bapak Ibu, inilah pesan para nabi. Selepel nabi itu yang dikhawatirkan justru bukan masalah ekonomi, bukan masalah materi. Lihat apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, madza ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, saya ingin pastikan apa yang akan Anda sembah setelah saya meninggal dunia. Siapa yang engkau sembah, nak? Bila mana bapak sudah tiada, nak, bagaimana ibadahmu, bagaimana akidahmu, bagaimana salatmu? Ada di antara kita yang bertanya seperti itu? Hati-hati ya Allah. Kalau kita selalu orientasinya materi, madza ta'kuluna min ba'di. Oh anak, lema apa yang kakan telan anak lamun aku mati. Ni anak waktu siapa warisan, ni tahu bangkat, ni tahu aset. Selalu yang kita pikirkan adalah, nak, masa depanmu nanti, masa depan yang sesaat, urusan duniawi itu saja yang selalu kita pikirkan. Jarang di antara orang tua yang berpikir, nak, bagaimana nasibmu besok di akhirat? Bagaimana kelak kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala?
Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah kita dipesankan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam begitu peduli kepada anak-anaknya. In kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Di saat beliau mau meninggal dunia, Bapak Ibu, di saat Nabi Yakub mau menghadap Allah, di saat beliau akan meninggal dunia, beliau kumpulkan anak-anaknya. Apa wasiat yang beliau sampaikan? Madza ta'buduna min ba'di. Oh, gama anak berembe pengelampan lemak, berembe ibadah, berembe akidah. Kalau saya sudah tiada, pastikan ibadahmu, pastikan salatmu, Makanya mohon maaf, dalam doa kita juga harus diluruskan, Bapak Ibu. Jangan hanya doa kita ini orientasinya duniawi semata. Coba kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesuksesan kepada anak saya, ya Allah. Ya Allah jadikan dia lulus, berprestasi tinggi, nilainya tinggi. Semua yang kita doakan untuk anak-anak kita itu selalu yang berorientasi duniawi. Bukan tidak penting duniawi sami jamaah, tetapi perlu juga kita berpikir tentang akhirat. Makanya kenapa Nabi Ibrahim, selepel Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau selalu minta di hadapan Allah, bukan lagi kekayaan, bukan lagi kesuksesan, tetapi beliau minta di hadapan Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ican anugerahi kaji anak-anak yang saleh, keluarga yang saleh. Bapak Ibu, selepal Nabiullah Ibrahim masih minta di hadapan Allah supaya dianugerahkan anak-anak yang saleh. Bukan berarti tidak penting anak yang sukses, anak yang kaya raya, itu penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu, dia dipastikan anak ini saleh, anak ini benar-benar taat kepada Allah. Bila mana ini saleh, maka dia tidak akan melupakan kewajibannya di hadapan Allah. Dia tidak mungkin melupakan kewajibannya terhadap orang tuanya. Dia tidak mungkin tidak melakukan perintah Allah. Itulah pentingnya orang tua. Tolong luruskan doa kita. Apa doa Nabiullah Ibrahim berikutnya? Wahai Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, termasuk kepada keluarga saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, generasi saya, jadikan mereka orang yang menegakkan salat. Pertanyaannya Bapak Ibu, sesering apa kita mendoakan anak kita supaya dia benar-benar salat? Adakah di antara kita di setiap munajatnya, di setiap permohonannya, di setiap dia berdoa selalu mengingat anaknya supaya ya Allah tetapkan dia sebagai orang Islam yang mendirikan salat, yang taat kepada Allah, jadi anak yang saleh? Bapak Ibu, ini sedikit agak semangat saya dan agak keras. Kenapa? Karena kita sudah bergeser dalam segala hal. Orientasi kita selalu berpikir tentang dunia, selalu berpikir tentang ekonomi, selalu berpikir tentang materi. Saya sepakat tidak ada orang yang tidak membutuhkan ekonomi, tetapi kita juga harus balance. Kita juga harus seimbang. Kita juga harus moderat. Di saat kita meminta kepada Allah, anak-anak kita juga menjadi orang sukses, tetapi sisipkan doa di situ. Jadikan dia orang-orang yang menegakkan salat. Jadikan dia generasi yang saleh, generasi yang taat kepada Allah. Inilah pesan yang penting. Karena itu kenapa Luqman Al-Hakim mewasiatkan, tolong akidahmu
Tauhidmu nak. Kenapa? Karena inilah satu-satunya yang menjadi penyelamat seseorang di hadapan Allah. Bapak Ibu, walaupun kaya kita, jabatan tinggi kita, tetapi kalau tauhidnya bermasalah, akidahnya bermasalah, tidak mungkin kita akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita minta supaya anak kita sukses, menjadi orang pintar, cerdas, dimudahkan urusannya, tetapi pastikan akidahnya juga lurus, tauhidnya juga lurus. Ya, ini wasiat pertama. Kemudian, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Kenapa pesannya itu jangan mensekutukan Allah? Bapak Ibu, mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi kezaliman yang paling besar kecuali menyekutukan Allah. Bayangkan ada orang meyakini kekuatan selain Allah. Ada orang yang tunduk kepada kekuatan, mempercayai kalau dia itu mampu seperti Allah. Itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Kenapa? Karena menyamaratakan Allah dengan makhluk. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa baginda Nabi SAW dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy? Karena beliau membawa pesan moral. Pesan yang utama adalah bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana akidah orang itu harus lurus. Dulu masyarakat Arab jahiliyah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, menyembah sesembahan selain Allah. Maka baginda Nabi SAW membawa ajaran tauhid. Bapak Ibu, saking takutnya orang-orang kafir Quraisy karena keyakinannya akan degradasi, akan mengalami kemerosotan, akan hilang dari peredaran, sampai mereka menawarkan baginda Nabi segala macam tawaran. Inilah yang sebut tantangan seorang dai itu kadang-kadang antara realitas dan idealitas. Ya, realitasnya berbicara A, idealnya berbicara B. Itu kadang-kadang kita terjebak. Apakah kita mempertahankan idealisme kita atau realitas yang ada? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan Bapak Ibu, di saat beliau berdakwah, mengajak kepada ajaran tauhid, orang Arab mencari jalan yang lain. Karena tidak bisa membendung Nabi Muhammad, melawan Nabi Muhammad, maka mereka melakukan semacam kesepakatan-kesepakatan. Apa kesepakatan-kesepakatannya? Nabi Muhammad, kalau Anda menginginkan kekayaan, sebut berapa kekayaan yang engkau mau, wahai Nabi Muhammad. Yang penting engkau jangan menyebarkan agama tauhid ini. Kalau engkau berkenan mau menjadi pejabat pemimpin di kalangan kami, kami dengan sukarela memberikan jabatan itu kepadamu, asalkan engkau berhenti dari berdakwah. Nabi Muhammad, kalau engkau memerlukan perempuan-perempuan tercantik di dunia ini, Anda pilih, Anda sebut saja, kami akan bawakan itu semua di hadapan Anda. Syaratnya satu, berhentilah Anda membawa agama ini. Hadirin Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau itu tawarannya hadir di hadapan saya. Kalau tawarannya itu untuk saya, ndok julu bare julu ndok mikir julu aku ni ya. Bare julu antik 5 jelu julu mikir. Baginda Nabi sama sekali tidak ada keraguan, tidak. Nehe, tahu kena nehe? Apa kena nehe? Nehi. Nehi. Bu, nehi bahasa baginda Nabi. Apa kena nehi? Sami jamaah, ya Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena baginda Nabi menolak itu. Ada tawaran yang kedua. Apa itu wahai Nabi Muhammad? Mari kita win-win solution saja dah. Cari jalan tengah. Gimana? Setahun saya menyembah Allah, kami yakin kepada Allah, tapi setahun berikutnya kamu menyembah cara kami. Gimana Nabi Muhammad? Kelihatannya masuk akal juga. Hadirat Allah, inilah kalau urusan tauhid, urusan akidah,
lakum dinukum waliyadin. Tidak ada negosiasi sama sekali. Kemudian nasihat berikutnya dari seorang Luqman kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Ini tugas berikutnya. Tugas berikutnya dari orang tua memastikan anak-anaknya menjadi anak yang pertama sudah taat kepada Allah, maka yang kedua wajib hukumnya dia taat kepada kedua orang tuanya. Jangan malas, jangan bosan untuk menasehatkan anak-anaknya bahwasanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu posisinya berada di bawah kewajiban taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada orang tua itu sesuatu yang sangat utama sekali, ajaran yang sangat mulia. Maka jangan sampai kita memiliki anak-anak yang durhaka, anak-anak yang mohon maaf justru tidak taat. Saya beberapa hari terakhir ini mohon maaf menyaksikan di berita lokal, anak dan bapak bersekongkol menjadi bandar narkoba. Kemudian ada lagi berita ibunya juga ikut di situ. Satu keluarga sepakat untuk melakukan dosa. Lihat pada Allah, bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan keluarga bahagia kalau di dalam keluarga sendiri sudah maksiat kepada Allah SWT. Maka pastikan anak-anak kita dia benar-benar taat kepada kedua orang tuanya. Makanya Al-Quran tidak membedakan antara laki dengan perempuan, tidak membedakan orang tua yang laki atau orang tua perempuan. Prinsipnya semua dua-duanya itu memiliki keistimewaan yang sama. Ibu istimewa, bapak juga istimewa. Tetapi mohon maaf, kecenderungan manusia itu kalau berhadapan dengan ibunya itu biasanya dia lebih jumawa, seorang anak merasa lebih hebat, dia berani melawan ibu ketimbang bapak, karena dia tahu bapak memiliki fisik yang kuat, maka biasanya dia remehkan ibunya. Waktunya habis, berarti kita cukup. Orang anak kita sebagai anak itu biasanya lebih, mohon maaf, lebih menghargai, lebih takut kepada bapak ketimbang ibu. Padahal kalau sayang itu lebih sayang ibu daripada bapak. Coba kalau kita minta uang, tidak berani kita minta sama bapak, padahal yang ngasih uang itu bapak, selalu ibu. Atau disakiti dulu ibu, dengan cara macam-macam. Kenapa? Ibu lebih sabar. Kalau bapak macam-macam ente, dibok dia, makanya dia lebih takut. Maka yang terjadi kemudian, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, tolong ibumu. Itu korelasi. Jadi kronologinya seperti itu. Orang kalau berhadapan dengan ibunya itu lebih menggampangkan, ya lebih berani dia seorang anak. Karena kalau bapak sama-sama kuat, bahkan kadang-kadang otoritasnya lebih, bisa melakukan tindakan kekerasan. Kalau ibu tidak mungkin memukul, maka dia lebih sabar. Maka Allah mengatakan apa? Oh, khusus ibumu. Ya, jadi jangan memaknai bahwasanya oh ibu di atas segalanya. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan 3 kali disebut ibu. Oh berarti ibu yang harus kita berbakti, bukan bapak. Bukan begitu. Jadi kronologinya itu ada. Kita biasanya lebih berani di hadapan ibu, lebih berani melawan ibu dibanding bapak. Ya, padahal kalau kita berbicara kewajiban sama saja. Ya, kemampuan juga sama. Ya, mereka punya posisi masing-masing. Laki-laki sebagai bapak mencari rezeki, dan itu juga sesuatu yang berat. Ibu-ibu mengasihi, mengayomi, menyayangi, dan itu juga perkara yang berat. Makanya disebutkan yang kedua alasannya mengapa ibu itu harus menjadi prioritas. Ulama mengatakan ada 3 yang dilakukan ibu dan itu tidak dilakukan oleh bapak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kenapa ibu menjadi penegasan di dalam hadis?
Karena ibu itu melakukan 3 perkara. Satu, beliau seorang ibu itu hamil, membawa anak itu dalam rahimnya, dan itu mohon maaf merupakan penderitaan di atas penderitaan. Setiap hari dia bertambah, beratnya itu bertambah. Bahkan kita akan syukur kalau anak kita semakin berat. Pira berat 4 kilo 5 kilo kecemoh. Cemoh lagu dengan tuan sanina leleh. Ya bu ya, tentu 5 kilo lagu ibu lain Allah para nanu modok dengan betia. Yang kedua, dia melahirkan. Berat yang namanya melahirkan itu. Saya sulit bercerita sama bapak-bapak ya bagaimana sakit orang melahirkan, karena tiang sudah merasakan. Percaya tidak percaya, tapi tiang sudah merasakan. Anak tiang, semua anak tiang 1, 2, 3 itu lahirnya di tangan tiang terlebih dahulu, baru bidan. Jadi tiang yang menjaganya, begitu masuk di rumah sakit, masuk di tempatnya, itu tiang yang menjaganya. Dan tiang, Masya Allah. Tetapi Masya Allah, searan kecopong, kah kawi kecopong, bulun tebih, kelambi tebih rarak, awak ke tebih, selapu apa toyak. Masya Allah. Oh iya, hidup dengan ngelahiran ini sakit. Nah pelunggum sandi wah barat meniki jadi tahu bercerita, namun tiang jak benar yang memang hadir di situ. Nah itu. Jadi yang kedua adalah melahirkan. Yang ketiga, Masya Allah, dia menyusui. Itu sepanjang 2 tahun. Maka ibu itu menjadi wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Berikutnya adalah anishkurli. Hendaklah anda bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kita. Wali walidaika ilayyal masir, karena sejatinya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Tentu penjelasan ini masih sangat simpel, tetapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk bisa kita menghadirkan kebaikan dalam keluarga kita, dan yang paling utama adalah ketaatan kita kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin, Rabbi hablana minas salihin, Rabbi hablana minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.